Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Wahyu Kurniawan, mahasiswa program studi manajemen dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan-rekan saya akan mempresentasikan secara online tugas mata kuliah teori pengambilan keputusan yang diampu oleh dosen kami, Ibu Siva Pramudita Fadila. Tempat usaha yang kami pilih untuk tugas pengambilan keputusan ini yaitu Cafe dan Resto Ajudan Kopi yang beralamat di Jalan Mangga nomor 4 RT 5 RW 11 Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Anggota dan job desk dari kelompok 9 kelas manajemen 17J ini yaitu yang pertama Anggi Trianto dengan job desk identifikasi masalah, melakukan percobaan pengambilan keputusan dan membuat video. Yang kedua Ahmad Gunifatus Salam dengan job desknya pembuatan alternatif keputusan, pengambilan keputusan, membuat PowerPoint dan editing video. Dan yang terakhir saya sendiri Wahyu Kurniawan dengan job desk menentukan tempat usaha, pengumpulan data, analisis data dan membuat video. Berdasarkan hasil pengamatan kami mengidentifikasi masalah di tempat usaha yang kami pilih sebagai berikut. Yang pertama, pelayanan yang dianggap masih kurang. Yang kedua, fasilitas kafe yang kurang memadai. Yang ketiga, chef yang kurang berpengalaman. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, kami berhasil mengumpulkan dan menganalisis data. Masalahnya yaitu tidak ada standar operasional dalam segi pelayanan di kafe dan resto ajudan kopi. Lalu tujuan yang ingin kami capai dari proses pengambilan keputusan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan dan pendapatan di kafe dan resto ajudan kopi. Pengambilan keputusan ini termasuk pada keputusan yang tidak terprogram karena belum pernah dilakukan sebelumnya. Dari hasil pengumpulan dan analisis data yang kami lakukan, berikut hasil uji coba yang kami dapatkan. Yang pertama, uji coba pelayanan kepada konsumen dengan menerapkan 3S. Hasilnya, konsumen memberikan feedback yang baik dan datang kembali di kemudian hari. Dan ternyata penerapan 3S itu mempengaruhi pendapatan perharinya. Yang sebelumnya Rp700.000 menjadi Rp1.000.000 pada hari libur, dan yang sebelumnya Rp500.000 menjadi Rp700.000 di hari biasa. Yang kedua, uji coba mengganti pelayan yang ada dengan pelayan yang baru. Hasilnya pendapatan menurun dari Rp700.000 menjadi Rp600.000 di hari libur, dan Rp500.000 menjadi Rp400.000 di hari biasa. Hal ini disebabkan karena pelayanan yang baru masih harus beradaptasi dengan lingkungan kerja. Selain itu, harus ada biaya ekstra untuk training pelayanan. Yang ketiga, uji coba menambah pelayan yang ada dengan pelayan yang kompeten. Pendapatan meningkat dari Rp700.000 menjadi Rp900.000 di hari libur, dan dari Rp500.000 menjadi Rp700.000 di hari biasa. Lalu yang terakhir ada uji coba gabungan. Uji coba gabungan mempengaruhi pendapatan per hari dari Rp900.000 di hari libur dan Rp600.000 di hari biasa. Selanjutnya, pembuatan alternatif keputusan. Berdasarkan data yang kami miliki, baru saja saya jelaskan tentang hasil uji coba pelayanan. Kami mempelajari data tersebut dan mempelajari keterkaitan antara masalah dan tujuan. Keterkaitan antara masalah dan tujuannya yaitu kemampuan pelayanan yang kurang dalam penerapan sikap terhadap konsumen akan menyebabkan nilai yang buruk, sehingga berdampak pada rendahnya volume pengunjung yang datang dan menurunnya pendapatan. Nah, dari masalah tersebut kami membuat 3 alternatif untuk memperoleh pelayanan yang kompeten. Yang pertama, melatih pelayan yang ada untuk menerapkan 3S. Yang kedua, mengganti pelayan yang ada dengan pelayanan yang baru. Yang ketiga, menambah pelayan yang ada dengan pelayan yang kompeten. Selanjutnya, untuk memilih alternatif mana yang paling baik untuk usaha ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Anggi Trianto akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh Saudara Wahyu, yaitu mengenai proses pemilihan salah satu alternatif terbaik. Nah, dapat kita lihat data yang dimiliki serta data keterkaitan antara data masalah dan tujuan. Nah, berikut kita lihat di tabel seperti itu ya.
Nah, selanjutnya adalah gunakan alternatif alat pengambilan keputusan dan analisis. Nah, kami mengambil keputusan dalam kondisi pasti, yang dimana identifikasi data yang dimiliki sesuai dengan pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Pengambilan keputusan dalam kondisi pasti karena ada informasi mengenai probabilitas yang dimiliki setiap outcome saat penjualan hari libur maupun probabilitas penjualan saat hari biasa. Nah, selanjutnya mengenai analisis. Kami analisis data yang menggunakan pengambilan keputusan dalam kondisi pasti sebagai berikut. Nah, selanjutnya sebagai berikut yaitu Maximax. Nah, dapat kita lihat tabel di samping ini. Dari tabel pengambilan keputusan secara Maximax, jumlah penjualan dari masing-masing alternatif pada hari libur diperoleh penjualan maksimal atau tertinggi, yaitu dengan alternatif penerapan 3S, salam sapa senyum, yaitu dengan jumlah 1 juta rupiah. Selanjutnya Minimax. Dapat kita lihat di tabel samping ini. Dari tabel pengambilan keputusan secara Minimax, jumlah diperoleh alternatif pelayanan dengan nilai penjualan terkecil, yaitu sebesar Rp600.000. Pengambilan keputusan secara Minimax dirasa kurang efektif karena nilai penjualannya paling rendah. Selanjutnya mengenai Maximin yang dilanjutkan oleh saudara Ahmad Goni. Oke, di sini saya Ahmad Goni Fathussalam akan melanjutkan presentasi dari saudara Anggi tentang Maximin. Dapat kita lihat tabel yang ada di samping mengenai tabel pengambilan keputusan secara Maximin. Jadi dapat kita temukan keputusan berdasarkan kriteria Maximin adalah alternatif penerapan 3S, senyum, sapa, dan salam, yang akan menambah pelayanan karena pada hari biasa memberikan hasil maksimal dari beberapa alternatif, yaitu sebesar Rp700.000. Kemudian kita menunjukkan tentang Laplace. Dapat kita lihat juga tabel yang ada di samping tentang pengambilan keputusan secara Laplace. Dapat disimpulkan bahwa jumlah penjualan yang dihasilkan tertinggi adalah pada alternatif penerapan 3S, ditunjukkan nilai sebesar Rp850.000. Maka pemilik usaha akan memilih alternatif penerapan 3S untuk menambah volume penjualan. Dan akan kita lakukan mengenai Minimax Regret. Dapat kita lihat juga tabelnya di samping tentang pengambilan keputusan secara Minimax Regret. Dapat kita lihat nilai Minimax Regret adalah nilai penyelesaian terkecil dari alternatif. Nilai-nilai tersebut adalah sebesar Rp400.000. Dengan demikian, pengambilan keputusan memilih mengganti pelayanan. Kemudian tentang keputusannya adalah dari hasil analisis yang dilakukan, maka dapat diambil keputusan, yaitu dari kelima analisis pengambilan keputusan dalam kondisi pasti, maka dapat diambil keputusan bahwa alternatif keputusan terbaik adalah alternatif menerapkan 3S, senyum, sapa, dan salam. Karena dari kelima analisis pengambilan keputusan, 3 diantaranya menunjukkan bahwa alternatif menerapkan 3S. Sekian presentasi dari tim kami. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.